Horas, Horas, Horas. Balige Academy datang kembali ke hadapan Anda dari tepian Danau Toba yang indah. Oke pemirsa ya, kita bahas lagi ya tragedi kemanusiaan ya, pembantaian 6 laskar FPI secara barbar, brutal ya dan biadab ya. Dari apa yang saya pelajari selama 2 bulan ini mungkin ya. Jadi begitu mengerikan negara kita ini ya, polisi-polisi, bahkan katanya oknum-oknum. Kalau banyak apa bisa dikatakan oknum ya kan. Terus beberapa 2 tahun lalu mungkin ya, 3 tahun lalu, tahun 2021 atau tahun berapa itu, Kapolri pernah mengatakan bila ada novum maka ini akan dilanjutkan ya, novum. Padahal harusnya tugasnya dia, tugasnya negara ya, yang ada di tangan dia, yang harusnya aktif, progresif mencari novum, bukan rakyat yang capek-capek gitu loh. Karena itu bagian dari tugasnya. Mana Pak Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, jangan cuma apalah ya, statement-statement, janji-janji ke publik, apa nggak capek ya? Apa berjanji-janji tanpa ada implementasi apapun ya. Jadi pada saat kita lanjutkan ini, yang seri ke-21 sudah saya jelaskan ya, 9 hal yang bisa menjadi argumentasi kita. Sebenarnya titik masuk atau pintu masuk Komnas HAM untuk menyelidiki ini dimulai sebenarnya dari Fadil Imran sebagai Kapolda Metro Jaya saat itu ya, tahun 2020 ya, Fadil Imran. Dan yang kedua adalah Direktur Kriminal Umumnya Polda Metro Jaya, Tubagus Ade Hidayat. Sudah saya jelaskan, kalian tonton di seri 21 ya. Nah, untuk video kali ini ya, sebenarnya Komnas HAM bisa ya, banyak sekali ya novum-novum berceceran di sana sini yang harusnya gampang sekali menyelesaikan kasus ini. Komnas HAM, bukan Komnas HAM ya, Menteri HAM ya, Menteri HAM Pak Natalius Pigai. Sepanjang komitmen Pak Prabowo memberikan tugas, apalagi menerbitkan Kepres, membuat tim yang kuat ya, tim yang tangguh untuk menyelesaikan ini, tinggal kemauan politik Pak Prabowo juga gitu loh. Sebagai presiden menugaskan Pak Natalius Pigai ini untuk 2025 ini harus tuntas lah Pak Prabowo. Janganlah negara ini dihantui dengan tragedi-tragedi kemanusiaan semacam ini, dan juga Kanjuruhan ya, yang menewaskan 135 orang dan cuma dihukum 2 tahun. Itu pun cuma cucung-cucungnya. Sama seperti kasus pembantaian 6 laskar FPI ini. 1 orang pun dari terdakwa tersebut tidak ada yang dikurung 1 hari pun di penjara, karena katanya kedua orang itu yang polisi terdakwa, Yusmin Ohorela dan Fikri Ramadan Tawainela itu ya, yang satu sudah meninggal, terdakwa satunya Elwira Priyadi Jendrato. Nah, yang 2 ini 1 pun tidak ada 1 hari pun di penjara, karena katanya masih polisi aktif dan dijamin oleh atasannya. Kan mengerikan ini. Terus siapa yang bertanggung jawab ini? Pak Prabowo. Ya, terkait novum itu, Pak Prabowo dan Pak Natalius Pigai itu banyak sekali loh Pak. Temuan Komnas HAM dalam keterangan persnya itu ya, ada Land Cruiser dengan nomor polisi belum diketahui siapa penumpangnya di situ. Apakah pejabat-pejabat Polda Metro Jaya atau Bareskrim? Siapa itu? Gitu loh. Itu kan harus ditelusuri. Yang kedua, ada lagi Avanza B1739 PWQ, B1278 KJD. Itu siapa yang menumpangi di situ? Polisi kan gitu, atau yang lain kan gitu. Apa menggunakan oknum di luar polisi, TNI, preman atau siapa kan begitu. Siapapun bisa. Oke, kita baca dulu ya keterangan pers ini ya, supaya jangan keliru saya. Biar kita baca secara verbatim, kata demi kata ya. Oke, sedikit aja ini ya, terkait dengan novum yang harusnya dicari oleh Kapolri ya. Nah, ini menurut Komnas HAM.
bahwa didapatkan fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan hasil analisa rekaman CCTV dan analisis rekaman percakapan voice note, teridentifikasi sejumlah kendaraan roda 4 yang diduga melakukan pembuntutan terhadap Muhammad Rizik Syihab ya, MRS, dan rombongan sejak dari kawasan Sentul Bogor hingga tanggal 7 Desember 2020 dini hari. Dengan detail keterangan sebagai berikut ya. Jadi hasil rekaman CCTV ini dianalisa oleh Komnas HAM. Dan perlu kita ingat ya, rekaman CCTV ini bukan yang persis di TKP ya, tetapi di tol-tol lain yang karena yang 49, KM 49 sampai 72 katanya fiber optiknya putus ya 20 jam sebelum 7 Desember dini hari ini ya, atau 6 Desember berapa itu, 16 sekian gitu ya. Nah itulah, bayangkanlah itu ya, itu dipercaya juga oleh Komnas HAM. Kadang agak konyol juga ya. Nah inilah keterangannya ya, berdasarkan rekaman CCTV, bukan yang di TKP kunci tapi di tol kilometer lain. Nah yang pertama Avanza warna hitam dengan nomor polisi B1739 PWQ. Ya, inilah milik polisi katanya ya. Nah, yang kedua Avanza warna silver dengan nomor polisi B1278 KJD. Yang ketiga, mobil petugas dengan nomor polisi B1542 POI. Terus Avanza warna silver dengan nomor polisi K9143EL. Terus Xenia warna silver dengan nomor polisi B1519 UTI. Nah ini dia ya, novumnya harusnya ini Pak Listio Sigit Prabowo ya. Land Cruiser dengan nomor polisi belum teridentifikasi kan Anda itu sebagai Kapolri kalau memang niat mengungkap ini harusnya kan gampang sekali menemukan Land Cruiser itu nomor polisinya sekian dan siapa saja yang ada di situ. Apakah pejabat Polda atau siapa gitu loh. Karena kita juga curiga ketika memberikan keterangan pers terkait dengan sajam itu, senjata api atau senjata tajam, celurit, samurai dan segala macam, pedang itu, kok ada itu seorang TNI Dudung ya, nama lengkapnya apa itu, jenderal kok nggak salah itu Dudung. Apa kaitannya itu dengan penegakan hukum sipil padahal dia tentara gitu loh? Apakah dia ada di Land Cruiser tersebut atau pejabat yang lain kan gitu, pejabat polisi yang lain, apakah Verdi Sambo atau siapa gitu loh? Ini kan novum. Kalau ditemukan ini, maka konstruksi rekayasa di peradilan sesat tahun 2021 tersebut ya gugur. Kan gampang sekali sebenarnya novum ini didapatkan kalau ada kemauan dan keberanian Kapolri Listio Sigit Prabowo. Ini juga novum juga ya. Berikutnya, bahwa benar kendaraan jenis Avanza Silver K9143EL, Xenia B1519 UTI dan B1542 POI serta Land Cruiser diakui sebagai kendaraan petugas yang pada tanggal kejadian sedang melakukan pembuntutan terhadap MRS. Nah, ya, bahwa Land Cruiser itu kendaraan petugas, tapi nopolnya nggak tahu siapa yang ada di sana. Tidak diinvestigasi polisi, terutama ini Fadil Imran terkait Kapolda Metro Jaya 2020 saat itu dan Tubagus Ade Hidayat ya. Kok nggak bisa ditemukan Land Cruiser itu? Apakah mereka yang menumpangi? Takut ya kan? Kita banyak sekali novum ini Pak Kapolri kalau Anda bukan jenderal banci dan pengecut ya. Sudah saya keluarin juga otak prekayasa video CCTV Jessica Kumala Wongso. Sudah saya lapor juga ke Dumas Presisi 6 kali. Tito Karnavian sebagai Kapolda Metro Jaya 2016, Krisnamurti Dirkrimumnya 2016. Tetap aja kalian, Anda itu jenderal banci bencong ya. Mundurlah kalau nggak berani, biar ganti Kapolri bisa mencari ini Land Cruiser dan siapa penumpangnya di situ.
Rakyat butuh kebenaran, tidak ada keadilan tanpa kebenaran, Pak Kapolri. Itu namanya rekayasa. Ya. Kalau ini ditemukan, Land Cruiser ini, siapa penumpangnya, apa perannya, maka peradilan yang 2021 kemarin ya menjadi hancur gitu loh, gugur. Harus dibatalkan itu loh. Perannya apa di situ? Andi Jusen sebagai koordinator pemburu malah di persidangan mengatakan dia tidak ada di lapangan. Terus koordinator lapangan apa tugasnya tidak ada di lapangan? Mungkin dia lagi di Starbucks, mungkin ngopi-ngopi. Kacau. Itu pun diterima oleh jaksa, tidak digali lebih dalam. Apa jejak digitalnya yang membuktikan dia tidak ada di lapangan kan? Aduh, parah. Selanjutnya, sedangkan untuk kendaraan jenis Avanza B1739 PWK dan B1278 KJD yang menurut keterangan saksi dan hasil identifikasi rekaman CCTV serta analisis perekaman percakapan terlibat aktif dalam pembuntutan terhadap rombongan MRS tidak diakui sebagai mobil milik petugas Polda Metro Jaya yang sedang melaksanakan tugas pembuntutan tersebut. Loh, inilah bayangkan, persidangan tidak digali oleh jaksa ini. Siapa penumpang kedua Avanza ini? Kok terlibat aktif dalam pembuntutan? Apakah preman dilibatkan? Apakah kesatuan TNI? Karena di situ bisa jadi anak buahnya Dudung. Kok bisa Dudung ada di situ? Pada saat memberikan keterangan pers menunjukkan senjata tajam dan senjata api. Makanya ini kan novum ya. Segala kemungkinan bisa semua orang terlibat di situ ya. Bisa kesatuan di luar polisi, preman atau yang lainnya. Apakah memang benar polisi tapi orang lain yang ingin cuci tangan? Kan semua bisa, Listio Sigit Prabowo. Kalau Anda tidak punya nyali untuk mengungkap ini, ya Anda saat itu masih kabar reskrim ya, kalau nggak salah. Kabar reskrim atau apalah Anda pada saat itu belum Kapolri. Ya tentunya kalau Anda tidak terlibat ini di sini, ya bongkar apanya. Itu loh. Jangan biarkan ini rekayasa semacam ini hidup dan menjadi sejarah buruk bagi Republik Indonesia ya. Dan juga kasus Kanjuruhan, kasus Jessica Kumala Wongso. Ya. Aduh, parah ya. Nah, ini juga ada ini. Perlu dikaji ya. Terdapat beberapa kendaraan lainnya yang setelah diidentifikasi oleh tim penyelidik dan tertangkap kamera CCTV melaju di bagian belakang rombongan MRS. Namun belum dapat dipastikan apakah dalam rangka melakukan pembuntutan atau tidak. Nah, jadi ada beberapa kendaraan lainnya ini, Listio Sigit Prabowo. Anda kan punya sekarang yang disita oleh pengadilan itu, ya, CCTV yang diambil dari sejumlah kilometer pintu masuk tol, Sentul dan lainnya itu ada di keputusan. Ya. Siapa yang ada di kendaraan-kendaraan lainnya tersebut? Di Land Cruiser pertama, terus Avanza B1739 PWK, Avanza B1278 KJD, siapa yang ada di situ? Aduh, parah kali sih penegakan hukum. Ya, anggaran 126 triliun Listio Sigit Prabowo itu keringat rakyat. Pakailah itu untuk rakyat, bukan mengamankan orang-orang yang terlibat gitu loh. Walaupun itu kesatuanmu, ya sama seperti kasus Jessica ini, harusnya walaupun Tito Karnavian seniormu, sikat gitu loh demi rakyat, gitu loh. Karena dia otak rekayasa mengaburkan video CCTV bersama Krisnamurti dan siapa itu ahli forensik penipu itu Mabes Polri. Muhammad Noah Lazar dan rekannya, Christopher Harimandrianto, menggunakan software gratisan Freemake dan iRedshop untuk mengotak-atik barang bukti digital, video digital tersebut. Diotak-atik laju frame-nya, dimensi frame-nya, jenis kodeknya, pakai itu. Dan di PK kemarin tahun 2024, ya,
November 2024 tetap menipu itu Muhammad Nur Al-Azhar, polisi itu, kombes itu, dengan mengatakan Iretsop adalah sopir bawaan di VR Telview. Bayangkan, penipuannya sudah sangat bau, terbuka, vulgar, masih menjadi anggota polisi itu, kombes pula itu, Listio Sigit Prabowo. Ya. Bagaimana video editor ada di sopir bawaan DVR yang cuma untuk merekam? Dibilang lagi Iretsop itu untuk membantu perekaman, untuk ekstraksi bla bla bla. Aduh, parah kali polisi ini, bah. Bener-bener ya, jago rekayasa. Bukan hanya akhir-akhir ini kita dengar ya, bukan hanya merekayasa, memeras pun bisa. Memeras berapa ratusan penonton Malaysia itu di Jakarta baru-baru ini ya. Ada sekian miliar itu terlibat Polda Metro Jaya, Polres, Polsek. Gila ya. Aduh, beritanya ada itu, saya baca di Tempo itu. Ya. 18 polisi terlibat pemerasan WNA Malaysia di DWP ya. Jakarta Warehouse Project. Bayangkan itu, yang terlibat menurut Tempo ini ya, terdiri dari personal Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran. 18 polisi juga. Bayangkan itu kok cuma tahu satu unit itu. Aduh, uangnya katanya mencapai 9 juta ringgit atau 32 miliar dari 400 warga Malaysia yang sedang menonton itu diperas. Halo Komisi 3, orang kayak gini institusi yang kau tambah terus anggarannya. Ya, Pak Prabowo, bagaimana ini Pak? Kalau mental polisian ini Pak sudah sedemikian rusak Pak, bukan hanya merekayasa, tetapi juga memeras. Apa enggak Bapak pikirkan supaya diturunkan derajatnya, bukan bertanggung jawab langsung ke presiden, tapi ke kementerian saja taruh. Udah terlalu besar anggaran, dan bagaimana ini wataknya, memeras, merekayasa kasus. Oke pemirsa, sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Horas.